Di situ tentu saja saya sangat kaget karena jelas sekali pada saat saya tadi menyalakan lampu jauh untuk menyorot sosok yang berdiri di pinggir jalan tersebut, yang terlihat dalam pandangan mata saya adalah sosok perempuan muda yang menggunakan baju tradisional dan menggunakan semacam mahkota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Sobat Horor Klasik dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada edisi malam hari ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya yang terjadi pada tahun 1997 saat melintasi sebuah alas karet. Namun sebelum masuk ke cerita, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah menonton dan mendengarkan cerita-cerita horor dari masa lalu yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada subscriber yang telah bersedia mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Kejadian yang saya alami ini, saya alami bersama teman saya yang bernama Raden. Untuk waktu kejadiannya, saya masih betul-betul ingat. Kejadian ini terjadi pada tanggal 20 April tahun 1997. Nah, kenapa saya bisa sangat ingat waktu kejadian tersebut? Inilah yang melatar belakangi kenapa ingatan saya sampai sekarang masih kuat bila mengingat peristiwa tersebut. Semua berawal pada hari Sabtu, yaitu tanggal 19 April 97 ya. Waktu itu ya saya dan Raden sebagaimana layaknya pemuda yang memang masih senang-senangnya main, apalagi waktu itu malam minggu ya. Jadi malam itu di Sabtu malam, saya dan Raden ini berboncengan sepeda motor untuk pergi ke kota. Nah, waktu itu kita ya kumpul-kumpul lah dengan teman-teman di kota, kita nongkrong di alun-alun kota sambil menikmati malam. Ya layaknya anak muda pada umumnya pada saat itu. Kita kumpul, nyanyi-nyanyi, merokok, dan lain sebagainya. Nah, tidak lama kemudian, kurang lebih jam 12-an, saya dan Raden ini pamit terlebih dahulu. Karena kebetulan pada saat itu, teman-teman kami yang berada di kumpulan itu sudah mulai akan melakukan aktivitas balap liar kalau saya tidak salah. Nah, karena kebetulan saya dan Raden memang tidak terlalu menyukai aktivitas tersebut, akhirnya saya dan Raden ini pamit terlebih dahulu dan meninggalkan rombongan teman-teman saya yang masih asik nongkrong sambil akan memulai kegiatan balap liarnya. Singkat cerita, akhirnya saya dan Raden ini dalam perjalanan pulang, tiba-tiba kami ini merasa apa ya istilahnya, agak bingung mau pulang kok sepertinya juga masih terlalu awal. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan perjalanan ke daerah atas ya. Jadi di kota saya tinggal itu kan ada daerah bawah dan daerah atas. Nah, kebetulan untuk mencapai daerah atas ini kami harus melintasi alas karet yang kurang lebih sepanjang 5 atau 6 km. Seperti itu panjangnya kira-kira. Jadi gambarannya jalan di tengah-tengah alas karet itu jalan aspal ya, dan memang jalan yang sering dilalui oleh kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, termasuk bis kecil juga. Tapi bis itu hanya bis ukuran kecil karena memang jalannya itu ya kalau untuk papasan ya hanya muat untuk bis yang ukuran kecil itu, bis-bis angkutan desa itu biasanya.
Nah, setelah kami memasuki area hutan, ya itu mungkin kurang lebih sudah jam 1 kurang ya, 1 kurang 1/4 mungkin. Saya mengira-ngira dengan memperhitungkan jarak saya dari kota perjalanan sampai dengan ke tempat itu sekitar 45 menit. Jadi mungkin saat itu kurang lebih waktu menunjukkan jam 1 kurang 1/4 pada saat saya masuk ke area hutan tersebut. Nah, sebagai gambaran tambahan, di tahun itu di sepanjang jalan di hutan itu betul-betul gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan sama sekali. Jadi bisa dibayangkan ya, kami berjalan di jalan yang kiri dan kanan kami ini penuh dengan pohon karet, sehingga tempat itu memang disebut alas karet seperti itu. Nah, setelah perjalanan kami di dalam hutan kurang lebih belum ada 1 kilo ya, mungkin kurang lebih 600 atau 700 meter sejak kami memasuki area hutan, lampu motor saya ini menangkap satu sosok yang berdiri di tengah jalan. Nah, karena kondisi seperti itu, saya yang waktu itu menyetir, refleks menyalakan lampu jauh. Nah, setelah saya menyalakan lampu jauh, karena memang kecepatan saya waktu itu ya mungkin di kisaran angka 50 km per jam ya. Setelah itu ya kami melewati saja sosok yang tadi sempat tersorot oleh lampu motor saya itu. Nah, setelah melewati sosok tersebut, Raden yang membonceng ini membuka obrolan dengan saya. Dia bilang ke saya bahwa, wah kasihan sekali ya ibu-ibu tadi. Sudah tua, membawa bakul keranjang yang sangat besar, mungkin sedang menunggu angkutan. Nah, di situ tentu saja saya sangat kaget. Karena jelas sekali pada saat saya tadi menyalakan lampu jauh untuk menyorot sosok yang berdiri di pinggir jalan tersebut, yang terlihat dalam pandangan mata saya adalah sosok perempuan muda yang menggunakan baju tradisional dan menggunakan semacam mahkota. Jadi sosok yang saya lihat itu bajunya itu baju tradisional ya. Jadi atasan kebaya, bawah seperti apa itu, kain jarik ya. Memakai mahkota dan pernik-pernik lain yang betul-betul sangat indah. Nah, bodohnya saya pada saat itu ketika mata saya menangkap sosok tersebut, saya berpikiran bahwa oh, ini adalah orang yang yang akan merayakan Hari Kartini. Karena saya ingat betul di Sabtu siang itu saya mengantar ibu dan adik saya ke salon untuk mencari perlengkapan Kartinian yang akan yang pada saat itu jatuh di hari Senin. Jadi tanggal 21 April tahun 97 itu hari Senin, itu hari Kartinian. Semua bersiap-siap. Nah, pada saat itu nalar saya tidak berpikir bahwa itu lokasi di mana, itu jam berapa, dan itu hari apa. Padahal kan sebetulnya kalau dihitung, katakanlah saya bertemu dengan atau melihat dengan sosok itu jam 1 pagi. Itu pun kan juga masih masuknya hari Minggu ya, atau tanggal 20 Aprilnya. Jadi ya sepertinya sangat tidak mungkin kalau di hari Minggu sudah ada orang yang akan melaksanakan Kartinian, apalagi itu perempuan dan kurang lebih di jam 1 dini hari. Pertanyaannya kan tentunya mau kemana orang itu, ya kan? Tapi si Raden ini istilahnya masih ngeyel kepada saya bahwa yang dia lihat itu tadi adalah ibu-ibu tua. Jadi di mata Raden itu yang dia lihat itu seperti apa ya, mbok-mbok yang bakul atau penjual, pedagang belanja itu loh. Jadi pada saat itu nalar Raden mengatakan bahwa yang dia lihat itu adalah seorang ibu-ibu penjual sayur yang kemungkinan besar akan berangkat kulaan, istilahnya ya, apa kulaan? Ya kulaan ke pasar untuk sebelum dia menjajakan dagangannya. Nah, di situ akhirnya saya dan Raden ini sempat beradu pendapat. Jadi sambil motor ini tetap jalan, kami tetap dalam kondisi berboncengan mengarah ke perjalanan naik. Kami ini sempat berdebat.
Akhirnya karena saya juga tidak mau debat kusir, tanpa buang waktu, saya putar kemudi untuk kembali ke tempat tadi. Nah, waktu itu memang di perjalanan naik, kami ini tidak bertemu dengan satu kendaraan pun ya, atau melihat satu orang pun kecuali sosok yang tadi itu. Nah, di perjalanan turun, saya sempat bilang kepada Raden, kalau memang betul perempuan itu tadi, baik itu entah perempuan muda menurut versi pandangan saya maupun ibu-ibu tua versi pandangan Raden, logikanya kalau memang betul dia mencari tumpangan, kalau kita bertemu kendaraan, kita amati baik-baik. Logikanya kita akan melihat sosok tersebut di kendaraan yang berpapasan dengan kita. Nah, tapi ternyata sampai perjalanan turun, kami juga tidak bertemu dengan satu sepeda motor pun. Dan tepat ketika kami sudah sampai di spot yang tadi kami melihat sosok tersebut, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Nah, karena saya dan Raden ini masih penasaran, akhirnya saya ini mencoba istilahnya memposisikan motor supaya lampunya ini bisa menyorot kondisi yang berada di balik perempuan tadi itu berdiri. Nah, pada akhirnya setelah saya memposisikan motor seperti itu, lamat-lamat saya bisa melihat sebuah batu nisan di situ. Dan ternyata Raden juga mengamini bahwa ternyata kurang lebih sekitar 10 meteran mungkin ya, di belakang sosok tadi itu berdiri, ternyata ada sebuah makam, hanya ada satu makam di situ. Ya sudah, akhirnya saya dan Raden tanpa buang waktu segera bergegas meninggalkan tempat itu dan berjalan turun untuk langsung saja pulang ke rumah. Lah, itu tadi salah satu pengalaman saya pribadi yang terjadi di tahun 97, tepatnya di tanggal 20 April 1997. Jadi jujur pada saat itu memang nalar saya, entah ya karena saya mungkin hang atau bagaimana ya, dalam pikiran saya itu bisa dengan tenangnya berpikir bahwa oh, ini orang yang akan merayakan Hari Kartini. Ya, seperti itu Sobat Horor Klasik. Salah satu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan sampai hari ini. Mungkin kalau Sobat Horor Klasik ada yang pernah mengalami kejadian seperti itu dan kemudian istilahnya apa ya, seperti tidak sadar, seperti saya tadi kan tidak sadar ya, bahwa dalam benak saya oh, orang akan Kartinian, tapi setelah logika saya berjalan bahwa oh, sangat tidak mungkin ternyata begini. Cuman sadarnya itu kan sudah cukup lama, kurang lebih setelah 5-10 menit perjalanan saya setelah bertemu dengan sosok tersebut. Nah, mungkin bila ada Sobat Horor Klasik yang memiliki pengalaman serupa, boleh menambahkan pengalamannya di kolom komentar. Bila berkenan ceritanya diceritakan di channel Horor Klasik, bisa mengirimkan email ke email Horor Klasik yang tersedia di deskripsi. Terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.